Jadi kalau seorang itu keislamannya bagus, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, tidak berfaedah. Hendaknya orang tua menanamkan pada diri anak, nak, kalau kamu melakukan sesuatu, maka lihat apakah sesuatu yang kamu kerjakan itu bermanfaat atau tidak. Kalau tidak, ya jangan dikerjakan, tinggalkan. Kalau bermanfaat, kerjakan. Karena manfaatnya akan kembali kepada dirimu. Memanage dengan baik waktunya, banyak waktunya habis untuk bermedsos ria, ya nah? Untuk memanfaatkan teknologi, tapi hanya untuk kesenangan yang sementara, maka hendaknya diperingatkan dengan peringatan-peringatan yang baik. Ini Ustadz tambah lagi nih Ustadz. Iya, silakan. Tambah ini Ustadz tadi, ganti tambahan ya Ustadz. Iya. Kalau tadi MKP sekarang Allah. Imam At-Tirmidzi, Masya Allah. Barangkali bisa disepilkan Ustadz. Iya, jadi pondoknya antum. Pondok pesantren Al-Imam At-Tirmidzi ini tergolong pondok yang baru. Jadi baru dirintis, dimulai dari akhir 2017, tapi mulai dibuka dan berjalan pendidikan dan dakwahnya semenjak Juli 2018. Jadi kurang lebih 5 tahun yang lalu. Masya Allah. Kalau pengen pergi ke sana silakan ya. Di mana Jadi nih? tepatnya di Jalan Panglima Polim, gangnya Gang Pisang Mas. Di Kampung Inggris. Kalau dari Kampung Inggris kurang lebih 2,5 kilo. Oh, dekat sekali Ustaz. Dekat. Jadi dari Kampung Inggris itu nanti menuju ke arah timur, melewati perempatan Tulurjo, masih ke timur lagi. Insya Allah kurang lebih ya 2,5 kilometer lah. Nanti ditemukan di sana Ponpes Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau dari arah utara sebelah kiri jalan atau timur jalan Panglima Polim, gangnya Pisang Mas, desanya Tertek, dusunnya Jombangan, desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Silakan mau pergi ke sana. Masya Allah. Khusus ikhwan aja atau? Oh, alhamdulillah sudah ada putra-putri ya. Jadi kami memiliki jenjang PAUD. Tapi namanya Saudi Buah Hati. Saudi itu sekolah anak usia dini Buah Hati. Masya Allah. Ya, itu sekolah itu kurang lebih sudah ada sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian baru tahun ini, Juli tahun ini kita membuka SDI At-Tirmidzi. Jadi SD Sekolah Dasar Islam At-Tirmidzi. Kemudian kurang lebih 1,5 tahun yang lalu kita sudah punya SMP dan SMA Tahfidz Plus. Masya Allah. Kurang lebih 3 tahun lebih yang lalu kita punya S1 dan Ma'had Al-Fatihah itu pesantren tinggi. Sekarang mahasiswanya sudah semester 7. Masya Allah. Iya. Mas Fauzi ini sebentar lagi wisuda. Mahasiswa kami. Masya Allah. Alhamdulillah sudah lengkap dari TK sampai perguruan tinggi. Oh iya Ustaz. Iya, alhamdulillah. Baik, ini jadi referensi. Bisa dikunjungi. Iya. Dan bagi yang ingin belajar bahasa Inggris atau kursus, bisa tinggal di pesantren kami. Nanti kami menyediakan tempatnya dan juga tutornya, pengajarnya. Masya Allah. Iya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Baik. Ini bisa jadi referensi bagi para. Kebetulan kami bekerja sama dengan beberapa kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris ya. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Baik, lanjutkan yang tadi. Boleh silakan, tapi jangan panjang-panjang. Tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit ya. Lanjutkan. Jadi tadi masih di dampak tentang teknologi dan dampak ya. Jadi ada sebuah hadis lagi dari Nabi SAW. Insya Allah hadisnya sudah sering dikaji. Cuman saya mengambil dari sisi yang lain, pembahasan dari sisi yang lain. Di mana Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebagusan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, berfaedah, berguna bagi dirinya. Jadi kalau seorang itu keislamannya bagus, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, tidak berfaedah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 2317, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis nomor 3976, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi termasuk kebagusan keislaman seseorang itu bisa dilihat dari ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna bagi dirinya.
Lah, kenapa saya menjadikan hadis ini sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan dari Leandro? Karena begini, kalau seorang sudah paham bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, maka hendaknya dia lebih memilih sesuatu yang bermanfaat. Karena seorang kan ingin mendapatkan kebaikan dan manfaat dari apa yang dia kerjakan. Saya rasa seorang yang betul-betul bisa berpikir ya, atau alhamdulillah Ya Alhamdulillah. normal, kalau seorang itu normal, saya yakin dia ketika berbuat itu ingin mendapatkan manfaat dari apa yang diperbuatnya. Kalau tidak ada manfaatnya buat apa, ya kan? Seorang kenapa berdagang, berjualan? Karena dia ingin mendapatkan keuntungan. Seorang kenapa mendaftar ke lowongan kerja, ada loker? Karena dia ingin bisa bekerja di situ, mendapatkan gaji, upah, honor, dan seterusnya. Maka sikap seorang muslim adalah demikian. Hendaknya orang tua menanamkan pada diri anak, nak, kalau kamu melakukan sesuatu, maka lihat apakah sesuatu yang kamu kerjakan itu bermanfaat atau tidak. Kalau tidak, ya jangan dikerjakan, tinggalkan. Kalau bermanfaat, kerjakan. Karena manfaatnya akan kembali kepada dirimu. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, surat nomor 51 ayat yang ke-55, kata Allah, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Artinya, setiap kali orang tua mengetahui putra-putrinya itu tidak bisa memanage dengan baik waktunya, banyak waktunya habis untuk bermedsos ria, untuk memanfaatkan teknologi, tapi hanya untuk kesenangan yang sementara, maka hendaknya diperingatkan dengan peringatan-peringatan yang baik. Karena peringatan itu bisa memberikan manfaat. Jadi jangan orang tua diam, atau jangan hanya orang tua itu marah. Marah itu tidak mesti peringatan, tapi kalau peringatan terkadang dengan cara yang mungkin agak tegas, terkadang lemah lembut, tapi isinya adalah peringatan. Lah porsi-porsi peringatan itu dan juga mungkin intensitas dari peringatan itu, sebanyak apa peringatan itu ya tergantung nanti bagaimana orang tua melihat kondisi anak. Kapan anak diperingatkan banyak, kapan diperingatkan sedikit, seperti itu. Tergantung kesalahannya pula. Ya, intinya sadarkan anak kalau melakukan sesuatu, ambil yang ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, setiap anak keliru diingatkan, jangan dibiarkan berlarut-larut di dalam kesalahan. Seperti itu. Ya. Naluri manusia itu memang juga melakukan sesuatu itu melihat dari manfaatnya. Sebenarnya seperti itu. Ya. Naluri. Tapi ingat, naluri bisa dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah ini yang dominan yang mana? Lah seperti itu. Baik. Pada asalnya namanya tabiat manusia itu pada asalnya baik. Betul. Tapi yang dari luar, faktor-faktor dari luar itu yang bisa mempengaruhi, yang diantaranya hawa nafsu, ajakan teman, pengaruh lingkungan dan seterusnya. Baik. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini banyak sekali poinnya. Tidak terasa Ustaz. Tidak terasa. Tidak terasa saking asiknya kita ngobrol. Iya, Masya Allah. Masya Allah antum lebih juga. dari 2 jam ya. Iya, lebih dari 2 jam. Oke. Baik Ustaz. Iya. Karena kita sudah cukupkan Ustaz. Barangkali kita akan sambungkan di kesempatan ya, mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Walaupun obrolan ini obrolan santai. Tapi alhamdulillah saya tetap saya konsisten di dalam acara kita ini, walaupun kita obrolan santai lewat podcast ini, tetap kita tidak boleh melupakan sumber hukum kita, agama kita. Wajib. Kita ini punya konsep yang sudah baku, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal kita implementasikan kita praktekkan. Betul. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja kadang-kadang kan sebagian dari kita pernah dengar ayatnya, pernah dengar hadisnya, tapi mengambil poin yang ada dalam hadis itu atau ayat itu kadang-kadang tidak tahu. Ada poin-poin di situ. Betul. Yang mungkin poin-poin ini bisa kita terapkan gitu. Betul. Ya, kadang-kadang hadis seperti ini kan sering didengar. Benar Ustaz.
termasuk kebagusan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Maksudnya apa yang dalam pendidikan anak? Maksudnya anak disadarkan, ya kan. Jadi setiap kali anak mau melangkah itu disadarkan begitu. Disadarkan seperti itu. Dan semoga podcast ini menjadi sarana untuk bisa lebih. Iya, mudah-mudahan lah. Amin, Ustaz. Semoga juga antum senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh kru ya. Amin. Sikit kemudian siapa? Mas Bayu. Mas Bayu tadi ada mana Mas Galen ya? Mas Galen yang menyiapkan, alhamdulillah menyiapkan acaranya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak semuanya. Ada Mas Fauzi yang mengantarkan saya ke sini juga, alhamdulillah ya. Terima kasih Mas Fauzi. Dari pagi, dari subuh kita. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau Ustaz, alhamdulillah kita cukupkan untuk podcast kali ini. Iya. Jangan lupa teman-teman untuk sharing seluas-luasnya agar manfaatnya bisa luas. Iya, insyaallah. Ya. Yang belum subscribe, di-subscribe. Iya, insyaallah ya. Insyaallah. Setiap ilmunya nanti bisa. Iya, insyaallah. Jazakumullah khairan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.